واسع خلاص الباشر ini kan nama lam usul kelas dah ini bisa begini maksud ada diajli ada Kenapa saja yastari fi ruhi samania ala sama ana bil amr isara itu arba'un صغير هذا ثم طول لا هذا صغير فقط هذا الذي يسبب المشكلة في التفكير الآن حبل انقطاع mustahil itu aplikasinya nggak jelas lah apa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah ya ikhwah. Kita lanjutkan kajian kita. Terakhir kemarin mana ya? Sekarang pada bait yang ke 37. Ya, benar ya? Tsumma qiradu asrihi la yu'tabar. Itu ya? Taib qala al-musannif rahimahullah, tsumma qiradu asrihi la yu'tabar. Fala ruju'a nashi'un la yuntalar. In husiral khilafu fi qawlain fathalithun uhditha ghairu zain. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, thumma inqiradu asrihi la yu'tabar. Fala ruju'a nashi'un yantadhar. In husiral khilafu fi qawlain fathalithun summal qiyas. Qala musannif rahimahullah ta'ala masih dalam pembahasan tentang ijma'. Pembahasan tinggal ijma' masih menyisakan dua permasalahan. Beliau mengatakan tsumma qiradu asrihi. Kemudian ini orang di generasi itu tidak ada, sudah habis gitu ya. Itu la yu'tabar, tidak dianggap. Fala ruju'a, maka tidak boleh untuk rujuk. Nasyi'un la yuntazar, generasi baru tidak perlu ditunggu. In husiral khilafu fi qawlain, jika sebuah khilaf terbatasi dengan dua madhab, dua qaul, fathalithun uhditha ghairu zain, maka pendapat yang ketiga kalau dimunculkan itu bukan pendapat yang bagus.
Masalah ya ikhwan yang di hadapan kita setelah kita katakan kemarin syarat-syarat sebuah ijma'. Masalahnya masih menyisakan dua hal. Satu, masalah inqirat al-asr. Apa yang itu inqiradul asr? Inqiradul asr itu habisnya, hilangnya generasi orang yang di abad itu, yang di zaman itu. Ada satu masalah. Apakah syarat ijma' itu inqiradul asr ataukah tidak? Ada khilaf di kalangan usuliyin yang berkepanjangan. Jadi pendapat yang dipilih oleh ulama-ulama Syafi'iyah, mereka mengatakan inqiradul asr itu la yu'tabar. Dan ini mazhab jumhur. Mazhab jumhur usuliyin. Kabarnya demikian. Kita katakan kemarin bahwa anggaplah ulama mujtahid di dunia itu, di dunia zaman sekarang ini, itu jumlah ini saat ini jumlahnya 100. Muncul masalah baru yang ada di abad ini. Anggaplah satu masalah, jadi satu qadhiyah yang ada di abad ini namanya qadhiyah A. Dan ini masalah baru yang harus diputuskan. Hukumnya itu apa? Maka inisiatif misalkan di zaman ini dari organisasi Islam dunia, Rabita Alam Islami, paling gampang Rabita Alam Islami. Jadi Rabita Alam Islami membuat satu inisiatif untuk mengumpulkan semua ulama mujtahid dunia. Dikumpulkanlah di Mekah. Jadi tanggal berapa sekarang? Sekarang tanggal 6 ya. Jadi anggaplah tanggal 15 sampai tanggal 20 Rabi' al-Akhir 1444 Hijriah. Itu diadakan daurah di kota Mekah, mengumpulkan semua ulama mujtahid dunia untuk membahas masalah A. Di tanggal 20 Rabi' al-Akhir 1444 Hijriah diputuskan, tidak ada yang ketinggalan, semuanya mengatakan bahwasanya masalah hukumnya haram. Hukumnya haram. Ternyata selesai sudah. Pertanyaannya, apakah di tanggal ini telah terjadi ijma'? Yani ala tahrimi A. Ataukah belum? Apakah di tanggal 20 Rabiul Awal, Rabiul Akhir 1444 itu telah terjadi ijma' ala tahrimi A ataukah belum? Itu juga benar pada masalah inqiradul asr. Apakah disyaratkan sebuah ijma' itu sah apabila terjadi inqiradul asr ataukah tidak? Inqiradul asr itu semua ulama mujtahid yang menandatangani ini syaratnya semuanya harus sudah meninggal dunia dan tidak ada yang mencabut pendapatnya. Baru ijma' itu sah. Ataukah begitu mereka sepakat langsung dianggap sebagai sebuah ijma'? Sekarang ulama mujtahid ini yang 100 ditunggu sampai wafat. Sampai tahun 50 tahun yang akan datang. 50 tahun yang akan datang meninggal dunia. Sebenarnya jadi ulama mujtahid masih umur 30-an. Abot. 20 tahun yang akan datang. 20 tahun yang akan datang, anggaplah di tahun 1465. 1465. 21 tahun yang akan datang, begitu. Ini inqarallah asruhum. Ini inqarallah asruhum. Jadi di tahun 1465 100 ulama mujtahid ini inqaradul asr. Inqaradul asr maknanya matal jami'. Semuanya telah meninggal dunia.
Dan tidak ada seorang pun yang mencabut apa? Pendapatnya. Tidak ada seorang pun di antara 100 orang itu yang mencabut pendapatnya. Maknanya, maka pada tahun 1465 inilah telah terjadi inqiradul asr. Inqirad al-asr. Lah, kita nggali wis ben krepot. 20 Rabi al-akhir. 1456. Itu dari 100 itu meninggal dunia paling terakhir tanggal 20 Rabiul Akhir 1465. Pertanyaan usul fikihnya adalah di manakah terjadinya ijma? Apakah terjadinya ijma di sini ataukah terjadinya ijma di sini? Pertanyaannya adalah kalau di tengah-tengah sini ada yang rujuk, ada yang mencabut pendapatnya, sah apa enggak pendapatnya itu dicabut? Jadi di antara mereka sendiri, setelah tanda tangan begitu 5 tahun kemudian berubah pendapat. Setelah mengatakan haram, di acara ini mereka semuanya mengatakan haram, tanda tangan sharih, gitu. 5 tahun kemudian satu di antara mereka mengatakan, pendapat saya sekarang masalah ini setelah saya telah kembali, masalah ini hukumnya halal. 5 tahun kemudian. Lah, 5 tahun kemudian perubahan pendapat itu diterima ataukah dianggap pendapat yang batil karena menyelisih ijma? Ini tergantung kepada masalah apakah ijma itu syaratnya inqiradul asr atau tidak. Kata beliau di sini, tsumma inqiradu asrihi la yu'tabar. Kemudian inqiradul asr itu tidak dianggap. Dalam arti ijma itu terjadi begitu terjadi kesepakatan semua ulama mujtahid, langsung terjemah. Dalam mazhab Syafi'iyah dan itu mazhab jumhur usuliyin, berarti ijma terjadi di sini. Ijma terjadi di sini. Maka apabila ada yang menyelisihi pendapat ini, baik dari mereka sendiri maupun dari selain mereka, pendapat yang tidak dianggap karena dianggap menyelisihi ijma para ulama. Itu masalah inqiradul asr. Jadi itu masalah inqirad al-asr, inqiradul asr. Dan dikatakan oleh beliau, summa inqiradu asrihi, yani la yu'tabar. Paham ya, Hun? Jadi berarti ulama mujtahid yang ijma sendiri itu tidak bisa untuk menyelisihi yang sudah disepakati. Karena tatkala itu ijma sah. Dan sebuah ijma itu dipastikan kebenarannya. Sebuah ijma itu dipastikan kebenarannya. Jadi adapun bagi para ulama yang mengatakan di kalangan usuliyin yang mengatakan bahwasanya ijma itu disyaratkan harus inqiradul asr. Berarti ijma itu baru sah terjadi di mana? Di sini. Terjadinya di tahun 1465 baru sah. Apabila dikatakan ijma baru terjadi di sini, maka apabila setelah mereka sepakat kemudian ada di antara mereka yang mencabut pendapatnya, maka berarti ini ijma batal dan tidak bisa dikatakan terjadi ijma. Tapi dikatakan para ulama berselisih, jumhur mengatakan demikian, kemudian sebagian ulama berkata demikian. Wallahu a'lam. Nah, itu masalah inqirad al-asr. Itu masalah inqirad al-asr. Nabi beliau mengatakan, yani summa inqiradu asrihi la yu'tabar. Kemudian inqiradul asr itu tidak dianggap. Maknanya tidak merupakan syarat sahnya ijma, harus inqirad al-asr. Nah, dari sini maka beliau mengatakan fala ruju'a, maka tidak boleh rujuk. Rujuknya ulama itu sendiri tidak dianggap. Fala ruju'a, rujuknya ulama itu sendiri tidak dianggap. Masalah berikutnya, berangkat dari inqiradul asr ini tidak ada, maka nasyi'un la yuntadhar, generasi baru tidak ditunggu.
Akhwan, sekarang antara ini sampai ini, katakan tadi 21 sana, 21 tahun. Dalam kurun waktu 21 tahun, sangat mungkin ada mujtahid baru. Dalam kurun waktu 21 tahun. Jadi di tahun ini, itu masih ada pelajar-pelajar penting, tapi sampai pada makom mujtahid belum. Tapi sudah alim, sudah mapan keilmuannya, tapi belum lah kalau sudah sampai makom mujtahid. Dia sampai makom mujtahid itu 10 tahun yang akan datang. 10 tahun itu setelah belajar, itu yani 10 tahun yang akan datang. Yani 10 tahun yang akan datang. Yani karena butuh yani waktu untuk bisa sampai kemampuan, mampu untuk istimbat. Yani istimbatul ahkam. Karena ilmu itu ya ikhwan, titik puncaknya itu adalah pada taksil. Yani taksil itu butuh waktu separuh, pengembangannya butuh waktu separuh. Untuk pada makom benar-benar alim. Syekh yani Shalih Al-Utsaimin salah taksilul ilm. Yani taksil yani al-ilm. Orang yang dianggap ya, waktu berapa tahun orang itu butuh waktu untuk menguasai taksilul ilm. Jadi dasar-dasar ilmiah semua ilmu-ilmu syar'i. Maka beliau mengatakan limufridnil dzaka 7 sanawat. Jadi untuk orang yang cerdas butuh waktu 7 tahun. Jadi untuk menguasai dasar-dasar ilmiah, semua ilmu syar'i maksudnya itu. Jadi dari mulai ilmu Qur'annya, qiraah, ilmu ini, ilmu sunnah, ilmu fikih, ilmu usul, ilmu yani tarikh, dari ilmu dasarnya itu limufridil dzaka 17 tahun. 7 untuk orang yang benar-benar cerdas. Limutawassit butuh 15 tahun. Untuk yang cerdasnya itu tengah-tengah. Jadi butuh waktu sekitar 15-an tahun. Lah, kemudian dari itu terus dikembangkan semuanya untuk sampai makom pada makom alim yang benar-benar bisa dianggap sebagai seorang alim mujtahid. Jadi itu butuh waktu yang panjang. Jadi anggaplah sekarang ada orang yang di abad ini, yang di tahun ini 1444 ini ada beberapa orang alim yang sudah setengah matang, hampir matang. Tapi belum lah, dia itu belum sampai pada makom seorang mujtahid, belum. Dia berada di makom mujtahid 10 tahun yang akan datang. 10 tahun yang akan datang. 10 tahun yang akan datang, alim yang baru ini, nasyik namanya. Orang yang baru muncul ini, mujtahid baru ini, melihat ijma'nya mereka. 1444 itu, 10 tahun yang lalu ijma' ini terjadi. Lalu dia mempunyai pandangan dengan setelah melihat semua dalil yang berkaitan dengannya, cara pandang masalah dan macam-macamnya, dikatakan bahwa kok saya nggak bisa ya untuk mengatakan kalau itu haram. Yang nampak bagi saya bahwasanya itu halal. Alasannya ini dalilnya ini dan macam-macamnya. Maka apakah pendapat ini dianggap? Tergantung. Kalau ijma' terjadi di sini, pendapat ini batal. Siapapun dia menyelisih ijma' berarti batal. Karena ijma' itu hak, kebenaran absolut, kebenaran paten yang tidak bisa diganggu gugat. Yani siapapun, sealim apapun menyelisih ijma', maka berarti pendapatnya batal. Kalau kita katakan ijma' terjadinya di sini, maka pendapatnya ini batal. Lah, kalau ijma'nya terjadi di sini, berarti di sini belum terjadi ijma'. Kalau mereka semuanya sepakat di sini, tapi ijma' baru terjadi kalau mereka sudah meninggal dunia semua. Sebelum mereka meninggal dunia muncul alim baru yang menyelisih pendapatnya, maka berarti ijma' tidak pernah ada. Jadi ijma' tidak pernah ada. Alasannya ada mujtahid baru yang dibutuhkan, yakni untuk menyepakati adanya ijma' tersebut. Dan itu ucapan beliau, nasyi'un la yuntadhar. Nah, titik inilah yang menjadikan mayoritas para ulama usul mengatakan bahwa ijma' itu tidak perlu inqiradul asr. Kenapa? Karena kalau inqiradul asr itu disyaratkan, maka alim baru ini, nasyi' ini harus dianggap ucapannya.
Kalau begitu tidak akan terjadi ijma sampai hari kiamat baru terjadi. Kenapa? Hah? Ini nggak sah, sahnya itu di sini. Sebelum ini muncul sudah muncul ini. Ini harus setuju. Tapi berarti nggak sah sebelum ini mati. Sebelum ini mati, jadi muncul alim yang baru gitu sampai hari kiamat. Ini sampai jadi hari kiamat baru dianggap sebagai sebuah ijma. Ini ya teori dalam dunia dan dalam penetapan masalah ijma. Makanya jumhur ulama mengatakan inqiradul asr itu nggak dianggap, la yu'tabar. Patokannya adalah begitu terjadi kesepakatan langsung terjadi ijma. Dan itu untuk mematenkan bahwasanya pendapat itu tidak bisa diselisihi. Kenapa? Karena ijma itu begitu terjadi, maka ijma itu adalah hak. Innallaha la yajma' hadhil ummah ala dhalalah. Sungguhnya Allah tidak akan menjadikan umat ini menyelisihi sebuah kebenaran. Bersepakat di atas sebuah kesalahan. Dari sini ya kawan, kalau sebuah masalah itu sah terjadi ijma, maka pendapat yang menyelisihinya gak dianggap siapapun dia. Oleh karena itu mazhab Abu Hanifah rahimahullah ta'ala dalam masalah nikah tahlil tidak digubris oleh para ulama. Kenapa? Karena telah terjadi nukilan ijma' di zaman tabi'in. Jadi tahu nikah tahlil. Jadi wanita yang diceraikan oleh suaminya 3 kali. Kemudian wanita itu dinikahi oleh orang lain hanya untuk menghalalkan biar kembali ke suami yang pertama, nikah tahlil. Nikah tahlil itu Abu Hanifah rahimahullah ta'ala mengatakan boleh. Ini mengatakan boleh, bahkan ini sedekah. Kebaikan dari orang suami kedua kepada suami yang pertama. Lah, kita tidak mempermasalahkan Abu Hanifah rahimahullah pendapatnya nabrak dalil. Bukan masalah itu. Untuk dikatakan nabrak dalil dan itu butuh diskusi panjang. Yang jadi masalah adalah nukilan yang dinukil dari Abdullah ibnu Sikhir, seorang tabi'in yang beliau mengatakan bahwa para ulama manusia itu sepakat. Dan jika seorang tabi'in mengatakan manusia sepakat berarti sahabat dan kibar tabi'in. Ini itu mengatakan para ulama sepakat, manusia sepakat bahwa nikah tahlil itu batil. Maka pendapat Abu Hanifah rahimahullah yang beliau adalah generasi awal tabi'ut tabi'in atau generasi akhir tabi'in itu tidak dianggap. Kenapa? Telah terjadi ijma, siapapun dia. Sampai pun itu Abu Hanifah yani rahimahullahu ta'ala. Makanya kawan, kalau terjadi nukilan ijma itu paling berat. Jadi diskusi ilmiah akan macet kalau terjadi nukilan ijma. Sampai batalkan dulu nukilan itu. Jadi batalkan dulu di nukilan tersebut. Bahwasanya ijma itu enggak sah. Yani ijma itu tidak sah. Dengan apa? Dengan cara memunculkan khilaf. Di zaman sebelum yang klaim ijma tersebut. Jadi misalkan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan para ulama sepakat bahwa hukum ini adalah haram misalkan. Dan orang sekelas Nawawi kalau menukil ijma itu sangat diperhitungkan. Cari khilaf di zaman Nawawi atau zaman sebelum Nawawi. Apakah khilaf itu ada? Apabila khilaf itu ditemukan, berarti klaimnya Nawawi salah. Apabila khilaf tidak ditemukan, maka kemungkinan kuat klaimnya Nawawi itu benar. Apalagi kalau klaim itu datang dari ini puncak-puncaknya ilmu. Yang menukil adanya ijma itu ya Nawawi, ya Ibnu Hajar, ya Ibnu Qudamah, ya Ibnu Abdul Bar, ya Ibnu Munzir dan kitab-kitab yang Anda sebutkan kemarin itu. Ini kitab-kitab yang Anda sebutkan kemarin itu kalau mereka semuanya mengatakan para ulama sepakat, itu untuk dibatalkan itu sangat sulit. Contoh ya kawan, Anda dari dulu itu enggak serak untuk dikatakan bahwa ini kebu itu satu hukum dengan sapi. Ini kok kebu itu dikatakan sapi itu jalur piye?
jalur fikihnya itu gimana? Wong kebo itu jelas-jelas ini kebo, beda dengan sapi. Tapi klaim ijma yang nggak bisa dibantah itu akhirnya harus mengatakan iya. Awal ana tahu nukilan ijma itu dari Ibnul Mundhir. Dalam kitabnya Ijma beliau mengatakan wa ajma'u, para ulama sepakat annal jawamis minal abqar. Jadi kebo itu masuk bagian sapi. Kok kebo masuk bagian sapi? Ibnul Mundhir ini benar apa salah? Nukil ijma ini. Jadi, karena itu baru dari kitabnya ijma, butuh ditahqiq dari kitab-kitab beliau yang lain. Anak coba cek di Isyraf, anak coba cek di Awsat, Ibnu Mundhir, beliau mengatakan yang sama. Waduh, benar. Akhirnya anak coba cek di ini itu zaman sebelum ada Google ya, kawan. Anak penasaran dalam masalah itu zaman sebelum ada Google. Jadi harus manual. Jadi masuk ke kitab-kitab khilaf kibar. Masuk ke kitab-kitab khilaf kibar. Jadi kelas-kelas Muhni, kelas-kelas ini, kelas-kelas itu semuanya di semua kitab itu hampir semuanya mengatakan ajma'u, para ulama sepakat bahwa kebo itu masuk dalam bagian yani apa? Sapi. Kalau begitu ya sudah, al-ijma'u haq. Ijma' itu kebenaran. Ijma' itu yani sebuah kebenaran yang tidak bisa diganggu gugat. Bahwa kebo itu hukumnya hukum sapi. Berarti jadi kalau ada orang punya sapi 20, punya kebo 10, wajib a'lam bis-shawab. Nah, ya, sini kawan. Kalau itu anggaplah sekarang dengan anggapan ya mujtahid itu ada 100. Yang hadir yang misal 90, yang 10 ghaib. Kalau zaman sekarang masalahnya itu mudah. Kalau sekarang ya. Jadi yang 10 dihubungi di telepon. Kalau zaman sekarang. Tapi anggaplah mereka tidak ikut sepakat. Mereka tidak ikut sepakat. Mereka tidak ikut sepakat dan mereka nyelisih hasilnya. Maka jelas ijma nggak terjadi. Jadi ijma itu nggak terjadi. Berarti ada 90 orang yang mengatakan haram dan ada beberapa orang yang mengatakan halal. Jadi yang mengatakan halal. Karena terjadinya ijma pada zaman sekarang para ikhwah itu lebih gampang dibandingkan terjadi pada zaman dahulu. Jadi dengan alat-alat komunikasi yang ada pada zaman sekarang itu jauh lebih mudah. Jadi kemarin Anda ceritakan ya tentang asuransi konvensional. Asuransi konvensional pertama kali muncul itu Rabi'atul Alam Islam mengumpulkan semua ulama yang dianggap mujtahid kelas dunia. Yang dianggap mujtahid dalam dunia fikih. Ya. Lupa Anda berapa orang gitu, nggak sampai 100 kok. Ya orang yang di level mujtahid itu kan jarang tuh. Jadi nggak sampai 100. Ini semuanya sepakat kecuali satu orang. Syekh Mustafa Zarqa. Syekh Mustafa Zarqa mengatakan, jadi saya tetap mengatakan bahwa asuransi itu halal. Ya nggak riba, ya nggak zalim, ya nggak ini, ya nggak itu, macam-macam lah. Pokoknya beliau mengatakan halal. Jadi ya akhirnya kita tidak bisa mengklaim adanya ijma tentang masalah itu. Mentok kita hanya mengatakan mayoritas para ulama mengatakan haram. Jadi mayoritas para ulama mengatakan bahwasanya itu adalah haram dengan alasan ini, dengan alasan itu. Wallahu alam. Tapi kalau kemudian mereka dihubungi, ditelepon, disampaikan alasannya, hasilnya adalah ini, gini, gimana Syekh? Setuju nggak dengan itu? Jadi dengan alasan itu maka Anda setuju. Jadi yang 10 yang ketinggalan tadi semuanya setuju dan jelas-jelas mereka setuju, ya sudah selesai masalah. Ini zaman sekarang loh ya. Kalau zaman dulu tuh klaim ijma itu repot loh. Super repot kalau pada zaman dahulu. Kenapa? Ya karena alat belum ada pada zaman sekarang. Makanya pada zaman dahulu ijma itu paling banter itu adalah ijma sukuti. Ijma sukuti. Jadi tidak ada orang yang menyelisih masalah
Ini masalah tersebut. Adapun untuk orang-orang sekelas kita nggak terlalu penting ijma sukuti, ijma sharih. Yang penting nukilan ijma dari para ulama-ulama kita. Terakhir ya, Ikhwan. In husiral khilafu fi qaulain. Jika sebuah khilaf itu terbatasi pada dua pendapat. Fatsalithun uhdits, maka kalau ada pendapat ketiga yang dimunculkan ghairu zaid, itu bukan yang bagus. Jadi sekarang masalah lain sebenarnya bukan masalah ijma, tapi masalah yang ada kaitannya dengan ijma. Yaitu jika sebuah masalah, anggaplah ada sebuah masalah A, ini muncul di zaman sahabat. Masalah ini munculnya di zaman sahabat. Para sahabat berselisih pendapat menjadi 3 mazhab. Sebagian mengatakan wajib, sebagian mengatakan mustahab, sebagian mengatakan mubah. Betul. Di kalangan para sahabat ada 3 mazhab yang berkaitan dengan masalah yang baru muncul di zaman mereka. Zaman Rasulullah belum ada. Masalah itu muncul misalkan di generasi akhir sahabat. Jadi masalah itu muncul di generasi akhir para sahabat. Para sahabat berselisih pandang. Sebagian mengatakan wajib, sebagian mengatakan mustahab, sebagian mengatakan mubah. Bahkan mengatakan mubah. Sampai di zaman tabi'in. Berarti kan tidak ada ijma di situ. Sampai di zaman tabi'in. Sampai di zaman tabi'in ada salah satu alim tabi'in mengatakan pendapat itu hukumnya makruh. Masalah itu hukumnya makruh. Pertanyaannya, apakah pendapat makruh ini bisa dianggap sebagai pendapat ilmiah ataukah langsung batal dengan sendirinya? Ini dalam dunia usul namanya memunculkan pendapat baru yang belum pernah ada. Ihdatsul qaul. Jadi memunculkan pendapat baru yang belum pernah ada sebelumnya. Tidak pernah ada ijma, ya. Karena dari awal munculnya para ulama sudah berselisih. Awal munculnya kasus ini di zaman sahabat. Lah, di zaman sahabat pertama kali muncul para ulama sudah berselisih pandang. Sebagian mengatakan wajib, sebagian mengatakan mustahab, sebagian mengatakan mubah. Sebagian yani mengatakan itu mubah. Tiba-tiba ada seorang alim tabi'in mengatakan itu makruh. Jadi mengatakan itu makruh. Ini istilah usulnya adalah ihdatsu al-qaul. Ihdatsul qaul. Jadi memunculkan pendapat baru yang belum pernah ada sebelumnya. Yang belum pernah ada yani sebelumnya. Ini boleh apa tidak? Dalam arti orang pada zaman tabi'in atau pada zaman tabi'ut tabi'in itu apakah mengatakan masalah ini terpecah menjadi 4 mazhab? Ataukah pendapat ini gak dianggap sama sekali? Tetap 3 mazhab. Yang dikatakan oleh Syekh Allah Ta'ala, dan ini mazhab jumhur usuliyin, kalau khilaf itu ada 2 pendapat tok, maka tidak boleh memunculkan pendapat yang ketiga. Kalau di awal munculnya khilaf itu ada 3 pendapat, tidak boleh memunculkan pendapat yang keempat. Tidak boleh memunculkan pendapat yang keempat. Kenapa? Karena dipastikan pendapat yang baru itu salah. Dipastikan. Dipastikan pendapat yang baru itu salah. Maknanya, karena tatkala masalah ini muncul di zaman sahabat, lalu para sahabat sebagian mengatakan wajib, sebagian mengatakan mustahab, sebagian mengatakan mubah, salah satu di antara keduanya, salah satu di antara ketiganya itu dipastikan sebagai qaul al-firqan najiyah. La tazalu ta'ifatu min ummati dhahirina 'alal haqq. Jadi kata Rasulullah SAW, la tazalu ta'ifatu min ummati dhahirina 'alal haqq. Jadi selalu akan ada di kalangan umat ini yang berkata benar, yang menegakkan kalimat yang benar. Selalu ada. Di zaman sahabat tentang masalah yang baru muncul itu pasti ada yang benar. Gak mungkin semua sahabat salah.
Pasti ada yang benar. Yang benar yang mana? Yaitu yang gak jelas. Bisa wajib di hadapan Allah ya kawan. Yang benar itu bisa wajib, bisa yang mustahab, bisa yang mubah. Tapi nggak mungkin tiga-tiganya salah. Karena kalau tiga-tiganya salah, berarti hadis ini nggak ada. Berarti di zaman itu tentang masalah ini semuanya salah. Berarti di zaman itu ada satu masalah yang kosong dari kebenaran. Dan itu nggak mungkin. Karena Rasulullah SAW mengatakan, la tazalu ta'ifatu min ummati dhahirin al-haq. Yang semacam itu. Berarti kebenaran itu, masalah A, kebenarannya itu salah satu dari ketiganya. Lah, kalau memang yang benar itu adalah salah satu dari ketiganya, maka dipastikan munculnya pendapat yang keempat ini salah. Jadi dipastikan munculnya pendapat yang keempat ini salah. Lah kalau memang dipastikan salah ya sudah nggak usah. Jadi maka ini jalan mazhab jumhur usuliyin, mereka mengatakan tidak boleh ihdaats qaul jadid. Tidak boleh memunculkan pendapat yang baru kalau sebelumnya tidak ada pendapat itu. Karena dipastikan salah. Dipastikan pendapat itu adalah jadi pendapat yang salah. Alasannya gampangannya begini. Jadi kalau terjadi perselisihan di kalangan satu generasi sahabat misalkan, masalah itu ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan mustahab, ada yang mengatakan mubah, berarti mereka sepakat nggak makruh nggak haram. Berarti mereka itu sepakat nggak makruh nggak haram. Kok ada orang yang menyelisih ijma? Lah masalah ini dimunculkan para ulama usul di pembahasan ini, ya karena titiknya adalah ini itu terjadi ijma di zaman sahabat bahwasanya ini nggak ada. Makruh itu nggak ada. Yang ada hanya wajib, mustahab atau mubah. Lah itu yang disilakan oleh mereka dengan ihdatsul qaul, memunculkan pendapat yang baru, memunculkan pendapat yang baru. Wallahu a'lam. Lah yang bisa itu memerinci kasus. Jadi mereka mengatakan wajib atau mustahab atau mubah. Lalu muncul ulama tabi'in mengatakan kalau bagi ana ada perlu perincian, kalau begini itu mustahab, kalau begini itu mubah. Itu mungkin, kalau itu bukan ihdaats qaul, cuma tafsil, memerinci kasus. Tapi kalau benar-benar memunculkan pendapat yang baru, maka itu yang tidak dibenarkan karena dipastikan pendapat yang baru itu salah. Yang dipastikan, ini pendapat yang baru itu adalah sebuah pendapat yang salah. Itu namanya ihdaatsul qaul. Yang ihdaats al-qaul. Dari sini ya akhwan, pentingnya memahami khilaf agar tidak memunculkan pendapat yang benar-benar baru. Salah satu di antara syarat wajibnya seorang jadi mujtahid itu mengetahui mawadhi'ul ijma'. Tempat yang sudah ada ijma' dan mengetahui mawadhi'ul khilaf. Khilaf masalah-masalah ini muncul menjadi berapa pendapat. Jangan sampai memunculkan pendapat yang baru. Karena kalau memunculkan pendapat yang baru dipastikan salah. Yang dipastikan pendapat itu salah, setegas apapun dalilnya. Kenapa? Agama ini sudah melewati 14 abad. Jadi, apakah mungkin selama 14 abad salah, lalu muncul orang di zaman sekarang pendapatnya benar? Jadi selama 14 abad ini semuanya salah. Tiba-tiba sekarang benar. Itu terlalu sombong untuk mengklaim itu. Jadi, kalau kemudian pendapat itu muncul di abad sekarang, padahal sebelumnya nggak pernah muncul pendapat yang semacam itu, dipastikan pendapatnya baru itu salah. Pasti sudah. Siapapun dia. Ini siapapun dia, ma'ahtiramina dengan kealimannya, tapi dipastikan pendapat itu salah. Kalau pendapat itu tidak pernah muncul sebelumnya. Jadi, tidak pernah, ini ada yang sebelumnya. Wallahu a'lam bissawab. Nah, kenapa ya ikhwan? Ya, saya katakan ya ikhwan. Jadi pendapat itu agama ini ya ikhwan sudah lewat 14 abad. Dan 14 abad itu sudah pernah melewati gunung-gunung ilmu. Sudah pernah lewat Syafi'i, sudah pernah lewat Ahmad, sudah pernah lewat Ibnu Taimiyah, sudah pernah melewati Ibnu Qudamah, sudah pernah melewati ini, sudah pernah melewati ini.
Semuanya mengaminkan. Iya. Tiba-tiba ada orang zaman sekarang mengatakan enggak. Itu yang ngomong enggak itu pasti salah. Meskipun dia mendatangkan 1000 dalil. Seandainya ya Allah. Tapi nggak mungkin 1000 dalil dari mana? 1000 dalil ini dari mana muncul? Ini seandainya tegas ini dan macam-macamnya. Ada titik-titik yang mesti salah di poin ini di poin itu. Nah, baik. Contoh ya kawan, paling gampang. Azan Jumat 2 kali. Azan Jumat 2 kali. Itu pertama kali muncul di zaman Utsman. Pertama kali muncul di zaman Utsman. Setelah itu menjadi tren kaum muslimin azan itu 2 kali. Tanpa ada satupun yang mengingkari. Maksudnya mereka semuanya mengatakan azan itu boleh azan 1. Yani boleh azan 2. Tanpa ada seorang pun yang mengingkari. Sampai abad sebelum kita. Kalau kemudian tiba-tiba ada orang di zaman sekarang mengatakan azan 2 kali itu bid'ah. Maka yang mengatakan bid'ah itu yang dipastikan bid'ah. Karena masalah itu sudah lewat 14 abad. Tidak ada satupun alim yang mengatakan bid'ah. Yang mengatakan salah nerapkan ada, dan itu banyak. Jadi salah nerapkan itu gambarnya begini. Azannya sih bener, tapi mestinya nggak di situ azannya. Azannya itu 1 saat sebelumnya, nggak mepet dengan azan Jumatannya. Kalau itu banyak yang sering mengingatkan itu. Dari generasi ke generasi itu banyak yang sering mengingatkan itu. Yang saya masalahkan adalah yang mengatakan azan Jumatan itu 2. Itu bid'ah. Itu anak tidak tahu. Tiba-tiba ada orang zaman sekarang mengatakan dilihat dari kaidah-kaidah ilmu bid'ah, dilihat dari ini, dilihat dari itu bid'ah. Misalkan begitu ya. Ini. Maka dipastikan yang membid'ahkan itulah yang bid'ah. Kenapa? Karena itu sudah hampir menjadi ijma. Kalau saya tidak mengatakan sudah menjadi ijma 14 abad tanpa ada yang mengingkari. Ini tanpa ada yang mengingkari hal ini tersebut. Tanpa ada yang mengingkari hal tersebut. Dan begitu. Ini yang semacam itu. Ada satu masalah dalam agama ini namanya al-amal. Ini jaroyanul amal. Jaroyanul amal itu masalah itu berlaku sejak zaman dahulu kala sampai zaman sekarang di kalangan kaum muslimin dan tidak ada pengingkaran seorang pun ulama tentang masalah tersebut. Maka berarti itu adalah satu amal yang memang disepakati oleh para ulama-ulama kita tanpa ada yang mengingkarinya. Wallahu a'lam. Tapi ya di sini masalah ijma. Kalau nggak ada yang didiskusikan kita lanjut pada masalah qiyas. Nah, ya. Pertama, jika ulama mujtahid di dunia sekarang ini ada 100. 90 di antaranya mengatakan haram. 10 di antara mereka mengatakan halal. Berarti ijma tidak terjadi. Mentok kita katakan para ulama dalam masalah ini terbagi menjadi 2 mazhab. Sebagiannya mengatakan haram dan itu mazhab jumhur. Sebagian mengatakan halal. Dan itu pendapatnya Fulan Ibnu Allan. Ya. Jadi, karena tidak terjadi ijma,
maka kita nggak tahu yang di hadapan Allah yang benar itu yang mana. Dalam kondisi semacam itu, maka bagi orang yang makomnya sudah sampai pada makom tarjihul adillah, keilmuannya sudah mampu nelaah dalil yang dipakai oleh 90 alim tadi, dan mampu nelaah dalil yang dipakai oleh 10 alim tadi, yang ini ujungnya adalah haram, yang ini ujungnya adalah halal. Kemudian dengan ilmu yang kita miliki kita sampai pada kesimpulan bahwasanya pendapat yang 10 lebih kuat, maka silahkan, nggak ada masalah. Atau kemudian kita melihat di 10 ini ada yang lebih alim, lalu kita mengikutinya, lebih seret di hati kalau mengikuti pendapat alim tersebut, maka silahkan, dan itu taklid. Dan itu adalah taklid, silahkan aja, nggak ada masalah. Karena ijma tidak terjadi dalam masalah, ijma tidak terjadi dalam masalah itu. Karena ijma tidak terjadi, maka berarti ada kemungkinan ini yang benar, ada kemungkinan itu yang benar, sesuai dengan dalil yang Allah, sesuai dengan ilmu yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Wallahu a'lam. Ya. Ya, itu namanya ihdatsul qaul. Itu namanya ihdatsul qaul. Karena pendapat makruh itu pendapat baru, bukan memerinci hukum. Memerinci hukum itu misalkan pendapat itu hanya ada dua pendapat. Satu mengatakan halal, satu mengatakan haram. Kemudian muncul ulama di zaman belakangnya mengatakan enggak perinciannya, kalau begini halal, kalau begini haram, kalau kondisi ini halal, kalau kondisi itu haram. Kalau itu cuma tafsil, kalau itu cuma memerinci kasus. Tapi kalau mengatakan makruh itu pendapat baru. Jadi makruh itu pendapat baru, halal enggak, haram enggak. Ini itu benar-benar pendapat baru, dan benar-benar pendapat baru dipastikan salah. Kenapa? Karena nggak usah terlalu pede. Dalam arti nggak mungkin generasi sebelumnya itu semuanya salah. Generasi sebelumnya itu nggak mungkin semuanya salah. Jadi makanya jika satu pendapat, satu masalah itu terbatasi oleh beberapa kaul, maka jangan memunculkan pendapat yang baru. Tidak bisa untuk memunculkan pendapat yang baru dalam masalah tersebut. Wallahu a'lam. Penjabarannya adalah semacam yang kita katakan tadi. Ya. Mengumpulkan dalil itu mungkin. Yang jadi masalah di sini, adalah di generasi ya, di satu generasi, gampang-gampangnya generasi sahabat. Masalah ini itu hanya ada yang mengatakan halal, hanya ada yang mengatakan haram. Hanya ada yang mengatakan halal, hanya ada yang mengatakan haram. Yang mengatakan halal ini sudah lihat semua dalil. Yang mengatakan haram pun sudah lihat semua dalil. Ujung-ujungnya sebagian yang mengatakan halal, sebagiannya mengatakan haram. Sebagiannya itu mengatakan haram. Taib. Berarti dalam pandangan mereka dalil itu nggak digabungkan, atau sudah digabungkan hasilnya tetap antara halal dan haram, antara halal dan haram. Berarti dipastikan salah satu dari keduanya lah yang benar di hadapan Allah. Ini enggak pendapat halal, berarti pendapat haram yang benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin yang benar itu pendapat lain. Karena kalau kita katakan pendapat lain itu yang benar, berarti semua sahabat salah. Lah, itu yang mustahil. Makanya kalau kemudian ada orang di zaman berikutnya kok memunculkan pendapat yang baru makruh misalkan begitu,
pendapat makruh ini benar, ada kemungkinan benar atau tidak? Kalau ada kemungkinan benar, berarti pendapat halal, pendapat haram itu salah. Dan berarti konsekuensinya semua sahabat atau dalam satu generasi, semua kaum muslimin itu salah. Dan itu mustahil. Dan itu mustahil. Karena innallaha la yajma'ul hadhil ummah 'ala dhalalah. Mesti akan ada orang yang berkata benar dalam masalah tersebut. Di generasi ini tersebut. Lah, dari sini maka berarti sing bener itu nih nggak halal yo haram. Yang makruh dipastikan salah. Yang makruh itu dipastikan sebuah kesalahan. Makanya anak tidak tahu ada para ulama yang berani ihdaats qaul. Jadi yang mereka mampu lakukan itu mesti hanya memerinci. Jadi misalkan menyentuh kemaluan, membatalkan wudu atau tidak. Membatalkan wudu atau tidak. Itu kan hanya ada yang mengatakan awalnya itu kan hanya ada yang mengatakan batal sama tidak. Jadi tiba-tiba sunnah itu kan rano. Tiba-tiba sunnah, menyentuh kemaluan setelah wudhu itu sunnah. Jadi misalkan begitu. Ini tiba-tiba sunnah. Yang ada itu cuma tafsilat. Tafsilat yang muncul di kalangan para ulama. Jika begini batal, jika begitu tidak batal. Jika begini batal, jika begitu tidak batal. Sampai pun pendapat itu muncul di zaman Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Jika itu benar dinisbahkan kepada Ibnu Taimiyah. Karena penisbahan itu kepada Ibnu Taimiyah dalam artian tidak pernah ada yang mengatakan sebelumnya, itu pun diskusinya alat di kalangan ahli ilmu. Yang mengatakan misalkan jika nyentuhnya dengan syahwat itu batal, jika nyentuhnya tidak dengan syahwat itu tidak batal. Itu nggak apa-apa karena nggak ada pendapat baru yang muncul, cuma memerinci kasus. Jadi ini begini, ini begini, ini begini, ini begitu dan yang semisalnya. Allah a'lam. Allah ya. Jadi bukan hanya kaum Syafi'iyah. Jadi dalam mazhab jumhurul usuliyin itu berpendapat tidak dianggapnya inqiradul asr. Sebagian ulama usuliyin yani menganggap inqiradul asr itu syarat. Menganggap inqiradul asr itu syarat. Dari mana mereka mengatakan inqiradul asr itu syarat? Alasannya, yani satu pendapat itu baru mustaqir bimauti qailihi. Mustaqir itu baru tidak mungkin berubah kalau orangnya wis wafat. Selagi orangnya masih hidup, maka pendapat itu ghairu mustaqir. Jadi masih bisa goyah. Dan ijma tidak dibangun oleh satu pendapat yang masih bisa goyah. Itu alasannya. Dan karena dalam masalah-masalah semacam ini itu gak mungkin cari dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, karena zaman Al-Quran dan As-Sunnah itu belum ada ijma. Itu cuma kororot, jadi gitu ya, analisis para ulama. Jadi kalau ini terjadi ijma, kemudian mereka belum mati, kok ada yang menyelisihi, apakah itu masih dianggap ijma ataukah tidak? Jadi ataukah tidak, itu mereka diskusikan. Dan para ulama itu lucu, para ulama itu masalahnya yang kecil-kecil gitu dibahas. Dari kecil lama-lama gede jadi masalah besar. Jadi masalah besar. Jadi masalah inqiradul asr ini sudah muncul pembahasannya. Di zaman awal-awal ilmu usul fikih muncul. Awal-awal ilmu usul fikih muncul di ilmu usul fikih itu baru kokoh, baru menjadi ilmu usul fikih kan di abad yang keempat. Dan di abad itu masalah inqiradul asr itu muncul. Jadi di abad itu masalah inqiradul asr itu muncul. Makanya sampai pun di Waraqat Juwaini rahimahullah, jadi masalah inqiradul asr itu
dibahas. Padahal itu di Warakat, apalagi kalau di Burhan, di kitabnya Al-Burhan. Yang penting begitu. Analisis mereka hanya satu itu. Jadi kapan pendapat itu dianggap paten? Munculnya pendapat itu ataukah apabila orangnya telah meninggal? Ini apabila orangnya telah meninggal dunia. Tapi jumhur usuliyin, mayoritas para ulama usul mengatakan begitu pendapat itu muncul dan disepakati semua ulama di zamannya, berarti ijma telah terjadi. Wallahu a'lam. Berarti nggak boleh rujuk. Konsekuensinya nggak boleh rujuk. Kalau tidak terjadi ijma, rujuk boleh. Jadi kalau memang dari awal kasus itu muncul, ada dua pendapat. Ada dua pendapat, halal, haram. A mengatakan halal. Kemudian 5 tahun lagi berpendapat haram. Sah-sah saja kalau semacam itu. Yang kita bahas adalah kalau terjadi kesepakatan. Kalau terjadi kesepakatan, kalau kita mengatakan inqiratul asar nggak dianggap, berarti telah terjadi ijma. Kalau telah terjadi ijma, maka rujuk nggak dianggap. Jadi maka rujuk tidak dianggap. Wallah. Ya. Mana yang menunjukkan bahwasanya darah itu nggak najis? Mana? Tayyib, ana tahu yang dimaksudkan oleh beliau. Beberapa asar itu ada dalam Sahih Bukhari. Jadi asar-asar yang dimaksudkan itu adalah asar berkaitan dengan sahabat, sholat, darahnya mengucur. Jadi sebagian ulama sholat mimisan. Jadi dan macam-macamnya. Itu asar fi ghairi mahallin niza'. Dan perlu dipahami ya, kawan, satu masalah. Gak mungkin asar sekelas itu lewat dari Syafi'i, lewat dari Ahmad. Mungkin kita aja tahu kok. Ini. Asar itu adanya di Sahih Bukhari, wadih itu ada di Sahih Bukhari, ada di Sahih Muslim. Tentang bahwasanya sahabat ada yang sholat dalam kondisi darah masih ada di badannya. Sahabat ada yang sholat dalam kondisi luka mengucur, mengeluarkan darah. Sebagian sahabat ini dan macam-macamnya. Jadi pembahasan ilmiahnya ada dua. Apakah keluarnya darah itu membatalkan wudhu? Dan itu khilaf. Ahmad ibn Taimiyah mengatakan membatalkan wudhu. Sebagian ulama misalkan mengatakan tidak membatalkan wudhu. Yang jadi masalah itu adalah masalah najasah. Yang jadi masalah itu adalah masalah najasah, najis dan tidaknya. Sebenarnya anak secara pribadi untuk mengatakan bahwasanya darah itu gak najis itu lebih enak. Dalilnya sangat kuat. Tapi apa yang akan kita katakan dengan jibal ahlul ilm yang mengklaim ijma? Bukan Ibnu Hajar. Anak katakan ya kawan, setahu anak yang mengklaim ijma itu Ibnu Munzir. Yani Ahmad ibnu Hanbal, Ibnu Hajar, Nawawi, Ibnu Abdul Bar, yani Ibnu Qudama, Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, Ibnu Qayyim setahu anak dalam Mughatatul Afwan, yani kemudian Al-Kasani dalam Bada'i, yani Sona'i, dan yang lainnya, yani yang lainnya, itu semuanya mereka menukil ajma'u ala anna dam najis. Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala juga dalam Maratibul Ijma' dan yang lainnya, para ulama sepakat bahwa darah itu najis. Ini darah itu adalah najis. Maka sekarang yang perlu dipikir adalah tunjukkan kepada kami adanya khilaf sebelum zaman Ahmad. Yang Imam Ahmad mengatakan yani ammad dam fa ajma'u ala najasatih. Adapun darah, maka ulama sepakat bahwa darah itu najis. Dan kalau orang sekelas Ahmad mengatakan ijma, berarti yang dimaksudkan itu siapa? Generasi tabi'in dan sahabat. Generasi tabi'in dan sahabat. Apakah asar itu tidak diketahui oleh Ahmad ibn Hanbal? Jadi tidak diketahui oleh Ahmad ibn Hanbal. Itu yang rumit. Itu yang
itu yang rumit. Padahal athar itu terdapat dalam Sahih Bukhari. Athar itu terdapat ini dalam Sahih Bukhari. Makanya analisis para ulama yang muncul pada masalah itu adalah athar-athar itu, athar-athar itu pembahasannya adalah berkaitan dengan bahwa mengucurnya darah itu tidak membatalkan wudu. Keluarnya darah min ghairi sabilain itu tidak membatalkan wudu, dan itu pendapat Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Pendapat Imam Ahmad rahimahullahu taala. Lah, adapun yang lainnya, adapun apakah itu tidak najis, athar-athar itu tidak menunjukkan akan hal itu. Kenapa ya, Juan? Tentang masalah sholat sambil bawa najis, itu syarat ataukah wajib ataukah sunnah? Sejak zaman para sahabat ada khilaf. Ini yang ada di kitab-kitab fikih, itu mereka mengatakan syarat. Tapi khilaf ada sejak zaman dahulu tentang sholat sambil bawa benda najis, itu batal sholatnya ataukah sah tapi dosa. Sah tapi dosa. Banyak para ulama zaman dulu sampai sekarang. Kalau zaman sekarang Syalbani rahimahullah taala, kalau zaman dulu Syaukani, sebelumnya lagi seingat Anda Ibnu Hazm, Ishaq bin Rahawai dan yang lainnya yang mengatakan bahwa sholat dengan benda najis itu sah tapi dosa. Berarti statusnya nggak syarat tapi wajib. Statusnya itu nggak syarat tapi wajib. Lah, mereka lah orang-orang yang mengatakan bahwa sholat dengan kondisi darah yang mengucur itu bukan hukum, hukum sholat sambil bawa barang yang tidak najis. Tapi masalahnya adalah sholat dengan membawa benda yang najis yang tidak bisa dihindari tatkala sholat. Tatkala sholat. Mengatakan bahwasanya itu gan hadas, dan itu kejadiannya adalah adanya benda najis yang dibawa tatkala sholat. Nah, analisis ilmiahnya itu. Makanya yang sering Anda tuntut adalah yang ditunjukkan kepada Anda, dalil yang sharih yang menegaskan bahwasanya para ulama sebelum Ahmad rahimahullah ada yang mengatakan bahwasanya darah itu tidak najis. Darah itu tidak najis. Bukan dengan asar-asar itu. Asar-asar itu masyhur. Asar-asar itu dalam Sahihain. Asar-asar itu dalam Sahihain. Kenapa? Anda sebagian ikhwah itu yang pernah bilang, Ustaz, masalah itu ada, Anda temukan asarnya Ustaz. Bukan masalah najis ini, bukan masalah darah. Masalah lain. Maaf dulu ya. Asal dalam Furqan. Ada asarnya, tegas Ustaz. Tegas. Mana kitabnya? Dalam Sahih Bukhari. Sahih Bukhari Bapak. Kitabul ilm lagi. Datangkan ke Anda kitabnya. Ya antum salam moco ahi. Antum salam moco ya boyo sing rotok pinter ngono lho moco ae. Ini. Apa yang antum pahami dari sini? Apa dulu hadis yang mana gitu loh. Dhamir ini rujuknya kemana? Nah salah tuh Ustaz. Iya, salah. Ya ojo terlalu pede lah. Ojo terlalu pede. Masalah-masalah yang sudah paten di kalangan ahlul ilmu itu jangan antum datangkan dalil sekelas Bukhari. Sekelas Bukhari rahimahullah. Bukhari bagi para ulama itu kulullahu ahad. Maksudnya itu Allah ahad. Kulullahu ahad. Bagi orang boyo datangkan dari amali, datangkan dari kitab amali, datangkan dari kitab ajza, itu rasa mungkin gitu. Tapi dari Sahih Bukhari ya, dari Sahih Bukhari antum mau menentang coba. Dari Sahih Bukhari. Iya. Kasusnya itu adalah itu. Dari asar-asar itu maklum ya. Asar-asar yang semacam itu asar-asar yang semacam itu
itu maklum. Yani atar tentang masalah-masalah semacam itu maklum. Tapi analisis fikihnya semacam yang ana yani katakan tadi. Oke, masalah perincian itu ya. Itu masalah yani masalah perincian. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari tinjauan dalil untuk mengatakan bahwasanya darah itu enggak najis itu jauh lebih mantap. Dalil-dalilnya sangat kokoh. Dalil-dalilnya sangat kokoh. Tapi hanya satu itu aja. Jadi tunjukkan, dan Anda sudah capek cari khilaf yang muncul sebelum Ahmad. Karena Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan yani ammad dam, yani adapun darah fala ara fi dzalika khilafan bainahum, kalau enggak salah lafaznya begitu. Saya tidak mengetahui adanya khilaf di kalangan mereka. Yani khilaf di kalangan mereka. Mirip-mirip masalah dengan ini para ikhwah dan azaniyah. Anda sangat tahu sekali kalau Syekh Utsaimin dalam Syarhul Mumti' itu mengatakan ini beliau itu berhujjah dengan hujjah yang panjang sekali. Berhujjah dengan hujjah yang amat sangat panjang sekali. Yang jadi masalah hanya itu aja. Alangkah indahnya apa yang dinukil oleh Imam Al-Qayyim dalam akhir-akhir Zadul Ma'ad di jilid yang kelima. Tatkala membahas tentang masalah yahrum minar radha ma yahrum minan nasab. Fahal yahrum minal musaharah. Jadi satu masalah ikhwan fikih ya, enggak apa-apa lah. Kaidahnya itu kan yahrumu min radha ma yahrum minan nasab. Fahal yahrum minar radha ma yahrum minal musaharah. Apa maknanya? Jadi kalau yani adik sepersusuan haram karena nasab sepersusuan, karena adik nasab haram, gitu ya. Ibu sepersusuan haram karena ibu nasab haram. Taib. Pertanyaannya adalah kalau ibu mertua haram, gitu ya, mahram maksudnya. Taib sekarang ibu mertua sepersusuan. Ibu mertua sepersusuan. Jadi istri antum itu punya ibu susu. Jadi apakah itu mahram ataukah tidak? Apakah itu mahram atau tidak? Itu dalam masalah fikih namanya hal yahrum minan nasab minan radha ma yahrum minal musaharah. Ini bukan minan nasab tapi minal musaharah. Ada nukilan sangat indah dari Ibnu Qayyim dari gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di akhir-akhir Zadul Ma'ad. Yani beliau mengatakan, Syekhuna mengatakan, in waqa'al ijma' ala hadza fa ana bihi tabi. Wa illa fa qawli annahu la yahrum. Wa dalil alaihi kada wa kada. Jadi beliau itu setelah menelaah semua dalil, inginnya mengatakan enggak. Jadi yahrum minar radha itu cuma dari nasab, bukan dari musaharah. Tapi beliau itu tidak menemukan ada satupun kaul yang mengatakan itu sebelumnya. Tidak menemukan satupun kaul yang mengatakan itu sebelumnya. Akhirnya beliau mengatakan dengan kalimat yang sangat indah. Kalau sebelum saya belum ada orang yang mengatakan enggak mahram, maka saya manut. Maksudnya saya manut. Jadi saya harus mengatakan itu mahram sebagaimana mereka mengatakan itu mahram. Tapi kalau khilaf itu pernah ada dan saya nggak tahu, khilaf itu pernah ada, maka saya mengatakan itu nggak mahram. Alasannya ini. Gitu. Jadi intinya itu ikhwan. Jadi orang sekelas Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, yani itu pun nggak pede kalau tidak menemukan adanya khilaf sebelumnya. Yani kenapa? Yo aku berarti salah. Yani saya itu berarti salah.
Ini kenapa? Yo klaim apapun kalau menabrak ijma itu pasti salah. Ini klaim apapun, dalil apapun itu kalau menabrak ijma itu ya mesti salah. Ada satu nukilan yang sangat indah dari Al-Imam Al-Albani rahimahullah taala di awal-awal kitab Mawsu' Al-Fiqhiyah Al-Muyassarah miliknya Syekh Husain Al-Awaisyah. Seingat anak kalau nggak jilid pertama, jilid kedua, seingat anak masih di masalahnya di jilid kedua mestinya, di sifat salat kok, di bagian masalah salat. Syekh Husain itu ngomong, yani saya bertanya kepada Syekhuna tentang ucapan yani beliau dalam talkhis sifat salat Nabi. Dalam talkhis sifat salat Nabi, itu kan Syekh Albani mengatakan wa yambahi an yaqra doa al-iftitah. Ucapannya beliau. Lafadznya itu wa yambahi. Dan wa yambahi itu bukan bahasa fikih. Ini karena bahasa fikih itu wa yustahab atau wa yajib. Itu bahasa fikih. Lafadz wa yambahi itu enggak bahasa fikih. Wa yambahi itu dan selayaknya, semestinya. Semestinya itu apa? Yani bahasa fikih itu kan wajib atau wayustahab, wajib atau mustahab. Akhirnya saya tanyakan sama Syekhuna, apa yang antum maksudkan dengan wayambaghi? Gitu. Jawabannya Syekh Albani rahimahullah taala. Setelah saya melihat semua dalil berkaitan dengan doa iftitah, saya mengatakan bahwa iftitah itu masuk dalam wajib salat. Tapi lam ajid qabli man yaqulu bihi. Yani aku tidak menemukan seorang pun yang sebelumku mengatakan doa iftitah itu wajib. Yani fala yani uridu atau kalau gitu bahasanya itu, dan saya tidak ingin untuk menyelisih pendapat mereka. Makanya saya menggunakan bahasa wayambahi. Yani wa yambahi. Dan begitu. Intinya ya ikhwan, yani itu semacam, yani itu adalah yani semacam itu. Wallahu yani a'lam bi as-shawab. Nah. Ya. Ya. Sebelumnya yang mengatakan itu Syaukani. Sana'ani. Jika mengatakan yang ijma itu darah haid. Yang ijma itu darah haid, darah nifas. Itu yang ijma. Kalau itu wadih kalau itu. Yani kalau itu wadih. Ya intinya itu pada munaqasyah ilmiah masih bisa dijalankan dalam yani masalah yang semacam itu. Yani Syekh Abu Malik menulis Sahih Fiqh Sunnah itu mempunyai pernyataan yang lucu tentang masalah ini masalah darah. Setelah beliau menyebutkan dua kaul itu. Kaul yang mengatakan najis dan kaul yang mengatakan suci dengan berbagai dalil panjang lebar mengenai masalah itu. Di ujungnya yang beliau mengatakan tapi jibal ahli ilm banyak yang mengatakan ijma. Lalu beliau menukil ucapannya Ibnu Mungdhir, menukil ucapannya Ibnu Qudamah, menukil ucapannya Ibnu Abdul Bar, menukil ucapannya fulan. Dan di antara yang beliau nukil adalah ucapannya Ahmad ibn Hanbal rahimahullah taala yang dinukil oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam Syarah Umdatul Fiqh. Umdatul Fiqh itu kitab fikih tulisnya Ibnu Qudamah disyarah oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Di kitab itu beliau menukil dari Ahmad ibn Hanbal tentang masalah itu. Kemudian beliau mengatakan, sudah lama saya mencari khilaf masalah ini. Jadi karena dalil sekuat itu kok ijma itu piye loh. Dalil sekuat itu untuk mengatakan bahwasanya darah itu suci. Kok kemudian ini ada ijma tentang najisnya itu dari mana asal usulnya? Saya sudah lama dan capek nggak ketemu. Saya sudah lama dan capek mencari masalah itu nggak ketemu. Akhirnya saya harus mengatakan ad-damu najisun ayyang kana ad-dam ba'da an aqul bi taharatihi 20 sana. Akhirnya saya sekarang harus mengatakan bahwasanya darah itu najis. Darah apapun. Setelah selama 20 tahun saya berkata bahwa darah itu suci.
Yang darah itu suci. Ya nukilan-nukilan kayak begitu ya, kawan. Jadi kalau anak kan nggak boleh ngomong semacam itu karena man ana. Ini. Ya pokoknya ana hanya menukil ucapan-ucapan orang-orang sekelas mereka yang mengatakan kalimat-kalimat semacam. Makanya sering anak katakan dalam diskusi ilmiah mengenai masalah ini, nukilkan kepadaku ijma, yang nukilkan kepadaku khilaf sebelum zaman Ahmad. Anak akan sangat bahagia. Karena sebenarnya hati nurani itu ingin mengatakan suci. Tapi apa yang harus kita katakan? Yani dengan nakulul ijma dari haula el jibal. Yani dari orang-orang sekelas, yani sekelas mereka. Yang paling abot itu kan nukilannya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Itu yang paling abot. Nukilan Ibnu Taimiyah. Jadi orang yang di zaman itu ya kawan, yang paling dianggap kokoh menukil ijma itu kan Ibnu Hazm rahimahullah. Dalam kitabnya Maratibul Ijma. Itu yang dianggap paling kokoh zaman itu. Ibnu Munzir kalah jauh dari Ibnu Hazm. Jadi kitab ijma'nya Ibnu Munzir itu kalah jauh dari kitab Maratibul Ijma'nya Ibnu Hazm rahimahullah taala. Itu pun dikritisi habis sama Ibnu Taimiyah. Dan beliau nulis kitab namanya Naqd Maratibul Ijma'. Tapi di titik tatkala Ibnu Hazm mengatakan ijma'nya hak darah, Ibnu Taimiyah enggak komentar. Jadi, dan beliau dalam Majmu' Fatawa sering menukil ada ijma' mengenai masalah najisnya darah. Jadi yang penting ya kawan, jadi yang penting diskusi ilmiah jalan, tetap untuk jalan dan ana sudah capek cari. Jadi adanya khilaf tentang masalah itu. Jadi penegasan khilaf lo ya, jangan asar yang kayak tadi, asar kayak tadi diskusinya lain. Penegasan adanya khilaf sebelum zaman Ahmad. Karena kasus ini itu mirip-mirip dengan masalah nikah tahlil dalam mazhab Abu Hanifah. Masya Allah ulama Hanafi itu berjuang cari khilaf masalah tahlil itu capek, tapi nggak ketemu. Jadi karena yang menukil ijma itu tabi'in, berarti harus mencari khilaf di zaman sahabat. Dia nggak ketemu. Akhirnya, jadi mau tidak mau, jadi ucapannya gurunya Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah harus dibatalkan. Ya harus dibatalkan. Jadi para ulama-ulama Hanafiyah yang munsif itu mengatakan yani pendapat Abu Hanifah nggak dianggap dalam masalah ini. Adapun yang muta'assib, wah itu masalah lain ya. Kita nggak bahas orang-orang ta'assub. Ini kata bahas orang ta'assub. Tapi kita akhiri majelis kita. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan depan pada dalil yang keempat yaitu masalah qiyas summal qiyasu. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.